Saat ini kita dihadapkan dengan era yang serba cepat, di mana kita dituntut untuk melakukan hal yang serba cepat. Karena kalau kita tidak melakukan hal yang demikian, maka kita bisa tertinggal. Nah, oleh karena itu, yang penting bagi kita saat ini salah satunya adalah berpikir kritis. Karena berpikir kritis ini sebetulnya bisa membantu memberikan alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Pada video kali ini, izinkan saya sharing tentang berpikir kritis, yaitu bagaimana cara melatih berpikir kritis dan apa manfaat berpikir kritis dalam kehidupan. Robert Ennis, seorang filsuf Amerika yang dianggap sebagai salah satu tokoh terkemuka tentang pemikiran kritis, beliau menyimpulkan berpikir kritis merupakan penalaran mengenai keyakinan dan tindakan yang masuk akal dan berfokus pada memutuskan apa yang dipercayai atau yang dilakukan. Lebih singkatnya, berpikir kritis merupakan berpikir secara logis dan sistematis dalam membuat keputusan, mampu menelaah suatu masalah dengan pandangan yang objektif dan mencerna semua informasi yang didapatkan dengan baik. Manfaat berpikir kritis. Terdapat beberapa manfaat yang bisa kita rasakan ketika kita sudah terbiasa berpikir kritis. Yang pertama, mampu mengambil keputusan lebih cepat dan tepat. Tidak diragukan lagi, orang yang terbiasa dengan berpikir kritis selalu teliti dalam membuat keputusan atau menentukan pilihan, karena memang setiap individu harus mampu untuk mengambil keputusan sendiri yang dilakukan secara mandiri tanpa perlu bergantung pada orang lain, karena hal ini akan terus dilakukan sepanjang hidup. Maka kita perlu untuk berpikir secara logis dan sistematis dalam membuat keputusan. Nah, sehingga berpikir kritis ini dapat memudahkan kita untuk membuat keputusan. Nah, itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, mampu menganalisis masalah dari berbagai sudut pandang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita biasanya selalu dihadapkan dengan perbedaan, permasalahan, dan persoalan. Jika kita berpikir kritis, kita akan mudah memahami dan menghargai sudut pandang orang lain dalam menanggapi suatu isu atau permasalahan. Berpikir kritis dapat membuat kita lebih mudah dalam menjabarkan permasalahan. Dengan kemampuan berpikir secara kritis menuntut kita untuk menganalisis dan mengumpulkan informasi yang merupakan kebutuhan untuk setiap keputusan, untuk merumuskan konsep, untuk penalaran, dan pemecahan masalah. Dengan demikian, kita dapat menganalisis masalah dari berbagai sudut pandang. Dan ini tentunya akan memudahkan kita untuk membuat keputusan, untuk memudahkan kita menyelesaikan permasalahan. Inilah manfaat yang kedua yang kita dapatkan dari berpikir kritis. Kemudian manfaat yang ketiga, lebih mudah untuk menemukan peluang dan gagasan baru. Dengan berpikir kritis, yakni berpikir yang logis dan sistematis, tentunya dapat memudahkan kita untuk menganalisis keadaan, menganalisis peluang, menganalisis risiko, manfaat atas sesuatu, sehingga akan sangat berpotensi untuk melahirkan ide dan gagasan yang merupakan hasil dari berpikir kritis tersebut. Berpikir kritis memungkinkan kita untuk menyelam lebih dalam ke dasar masalah dan menghasilkan solusi kreatif yang relevan. Dengan demikian, bukan hanya menghasilkan ide, berpikir kritis juga memungkinkan kita
untuk mengeksplor ide baru yang didapat, untuk menyeleksi dan memodifikasinya. Terus bagaimana cara melatih berpikir kritis? Berpikir kritis banyak banget manfaatnya. Rasanya sayang banget jika kemampuan ini tidak diasah. Walaupun berlatih berpikir kritis ini memerlukan waktu, kesabaran, konsisten, dan yang terpenting terus berlatih. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah yang mungkin bisa kita lakukan untuk melatih kita dalam berpikir kritis. Yang pertama, sering membaca. Tidak bisa dipungkiri bahwa jika kamu sering membaca, maka otak akan mendapat stimulasi dan terbiasa dilatih. Selain mendapat tambahan wawasan dan pengetahuan, juga semakin melatih otak dalam memproses bahan bacaan dan mengolah informasi tersebut yang kemudian akan meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Namun, pastikan kamu mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Kemudian langkah yang kedua, melatih identifikasi masalah. Bisa kita mulai dengan mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi saat ini. Temukan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Pisahkan mana saja informasi yang berupa fakta, asumsi, ataupun penilaian yang bias. Setelahnya, barulah kita bisa menyelidiki masalah lebih dalam lagi. Identifikasikan langkah-langkah yang bisa diambil untuk memenuhi tujuan yang akan dipilih. Lakukan riset terhadap tiap pilihan untuk mendapatkan pemahaman sepenuhnya dari berbagai informasi yang telah dikumpulkan untuk tiap pilihan. Selanjutnya, tentukan yang mana yang paling memungkinkan untuk membantu mencapai tujuan sesuai dengan hasil yang diinginkan. Oke, itu langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga, banyak bertanya. Rasa ingin tahu merupakan salah satu cara untuk melatih kemampuan berpikir kritis. Hal ini dapat kita lakukan dengan bertanya baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Selalu pertanyakan informasi yang kamu terima. Carilah fakta-fakta terlebih dahulu. Tanyakan hal-hal yang mendetail. Dan jangan langsung percaya apabila informasi yang kamu dapat belum bisa dipastikan kebenarannya. Nah, dengan banyak bertanya, yang dalam hal ini adalah bertanya tentang sesuatu yang bermanfaat dan menambah wawasan, maka secara otomatis akan memperkaya diri kita akan informasi, wawasan, ilmu pengetahuan, bahkan berbagai pengalaman dari orang lain yang mungkin bermanfaat bagi kebaikan diri kita nanti. Oke teman-teman, ini saja langkah-langkah yang dapat kami sampaikan, termasuk juga tadi manfaat berpikir kritis. Sebetulnya banyak orang-orang yang memiliki cara yang berbeda dalam melatih berpikir kritis dan merasakan dampak yang berbeda dari berpikir kritis. Bagi teman-teman yang punya masukan, punya hal-hal yang dapat menambah wawasan kita, silakan untuk berbagi, jangan sungkan-sungkan untuk sharing di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.